Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim tugas akhir dengan judul Perancangan Kompensator Daya Reaktif pada Beban Induktif 3 Fasa berbasis Internet of Things. Dengan saya, Ilyas Musadad, NIM 210, 60, 120, 140, 144 dengan subjudul Perancangan Kompensator Daya Reaktif pada Beban Induktif 3 Fasa menggunakan sistem kendali otomatis berbasis Automatic Switching Capacitor, dan rekan saya Taufiq Ismail dengan NIM 21060 12 012 0034 dengan subjudul Perancangan Internet of Things untuk sistem monitoring dan kontrol kompensator daya reaktif untuk beban induksi 3 fasa. Selamat menyaksikan. Berdasarkan laporan Benchmarking Specific Energy Consumption tahun 2020, rata-rata intensitas konsumsi energi atau IKE nasional mencapai 202,72 kWh per meter persegi per tahun, dengan gedung perkantoran termasuk kategori bangunan dengan IKE tinggi yaitu 180,95 kWh per meter persegi per tahun. Konsumsi energi pada gedung perkantoran ini terdiri dari pengkondisi udara AC sebesar 64,1%, lampu dan stop kontak 25%, lift dan eskalator 6,8%, serta kebutuhan lainnya sebesar 4%. Sayangnya, konsumsi energi tinggi ini sering tidak didukung oleh sistem manajemen yang baik. Akibatnya, terjadi efisiensi pemanfaatan energi yang rendah. AC sebagai penyumbang konsumsi energi tertinggi karena sifatnya yang induktif. Sifat ini menghasilkan daya reaktif tinggi, sehingga menurunkan nilai faktor daya. Faktor daya yang rendah, yaitu di bawah 0,85 menurut standar PLN, menjadi masalah bagi konsumen maupun bagi PLN sendiri. Berdasarkan standar ISO 50001 tahun 2018, memperbaiki faktor daya adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi energi. Berdasarkan masalah tersebut, tim tugas akhir merancang kompensator daya reaktif 3 fasa untuk menurunkan daya reaktif dan meningkatkan faktor daya pada beban induktif. Pada alat ini, arus listrik diukur menggunakan current transformer pada masing-masing fasa. Kemudian, data dikirim ke sensor PZEM. Sensor ini mengukur parameter seperti arus, tegangan, frekuensi, dan faktor daya. Data tersebut diteruskan ke Arduino Mega untuk menganalisis daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan kebutuhan kapasitansi kapasitor. Arduino Mega akan menentukan apakah kapasitor bank perlu diaktifkan atau tidak. Jika faktor daya di bawah 0,85, Arduino akan mengaktifkan relay untuk menyambungkan kapasitor bank sesuai kebutuhan daya reaktif yang harus dikompensasi. Sistem ini juga dilengkapi dengan SP32 untuk monitoring dan kontrol melalui platform IoT Tinger IO. Beban yang digunakan adalah motor induksi 3 fasa dan lampu TL 3 fasa yang bersifat induktif dengan daya reaktif tinggi sehingga menurunkan faktor daya. Siklus ini berjalan otomatis untuk menjaga faktor daya tetap optimal sesuai standar PLN. Pada subsistem yang pertama, setelah Arduino menerima data dari sensor PZEM, Arduino akan memutuskan apakah perlu mengaktifkan automatic switching capacitor atau tidak. Jika faktor daya kurang dari 0,85, Arduino akan secara otomatis mengaktifkan relay yang terhubung ke kapasitor bank. Kapasitor bank ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, mengaktifkan kapasitor 3,5 mikrofarad pada setiap fasa. Tahap kedua, mengaktifkan kapasitor 6 mikrofarad pada setiap fasa. Dan tahap ketiga, akan mengaktifkan kedua relay dengan kapasitas 9,5 mikrofarad pada setiap fasa. Hasil pengujian pada berbagai variasi beban menunjukkan penurunan daya reaktif 3 fasa yang signifikan, sehingga faktor daya yang awalnya rendah berhasil ditingkatkan menjadi di atas standar PLN, yaitu lebih dari atau sama dengan 0,85 pada setiap variasi beban. Hal ini membuktikan bahwa alat yang dirancang dapat menurunkan daya reaktif dan memperbaiki faktor daya pada beban induktif sesuai standar PLN. Kemudian pada subjudul yang kedua, pertama-tama mikrokontroller Arduino Mega akan melakukan akuisisi data dari sensor PZEM 004T. Kemudian Arduino Mega nantinya akan menampilkan data pada LCD dan mengirimkan data ke mikrokontroller SP32. SP32 akan melakukan parsing data dan kemudian menampilkan data tersebut pada dashboard Tinger IO. Kemudian pada dashboard Tinger IO, sistem dapat memonitoring parameter energi tiap-tiap fasa, seperti tegangan, arus, daya reaktif, faktor daya, hingga energi secara real-time. Sistem juga dapat mengontrol mode auto atau mode manual untuk perbaikan faktor daya, serta mengontrol pengaktifan atau pemadaman beban listrik. Ketika difungsikan secara manual, kapasitor dapat diaktifkan melalui dashboard Tinger IO yang dapat dilihat pada grafik perubahan nilainya. Di samping itu, sistem juga terdapat data energi listrik yang tersimpan selama proses monitoring berlangsung.